كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk kita seluruhnya berkumpul di salah satu tempat dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bertakbir, bersenandung dengan takbir, tahmid, tahlil dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembuktian kita kepada Allah Rabbul Alamin, pembuktian ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin, dan ini sebagai bentuk kegembiraan kita di hari yang besar, di hari yang mulia, di hari yang fitri setelah sebulan lamanya kita berada di dalam bulan Ramadan, mengumpulkan pundi-pundi amalan untuk kita bawa kembali keharibaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh hari ini adalah hari kegembiraan kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat. Hari di mana mereka menyatakan kegembiraannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka lolos dari berbagai macam upaya dan usaha mereka selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Nabi kita baginda Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu pasti akan merasakan dua kegembiraan sekaligus. Pasti akan merasakan dua kegembiraan sekaligus. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun 'inda fitrih. Mereka bergembira ria, berhari raya di mana tatkala mereka itu berbuka puasa, yakni mereka merayakan hari Idul Fitri. Dan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan di saat tatkala mereka berjumpa dengan Rabbnya Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan ridha dan diridai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya termasuk dari kalangan mereka yang ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang seperti inilah hendaknya orang-orang beriman itu menyatakan kegembiraannya, meluapkan kegembiraannya di hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari kegembiraan dan kemenangan bagi setiap muslim dan muslimat. Naam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hanya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya orang-orang yang beriman itu bergembira. Bergembira dengan keutamaan Allah, bergembira dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang Allah telah karuniakan terhadap kaum muslimin itu adalah pemberian karunia yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan di dalam kehidupan dunia ini. Maka bergembiralah Bapak dan Ibu sekalian, bergembiralah wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah. Di hari ini
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bergembira. Oleh karena itu diharamkan bagi siapapun pada hari ini untuk berpuasa, karena ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaumu aklin wa syurb, hari untuk makan dan minum, dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk berpuasa di hari kegembiraan kaum muslimin ini. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, di hari yang fitri ini meluapkan kegembiraan mereka disebabkan karena hari ini adalah hari kemenangan kita jamaah sekalian. Kemenangan kaum muslimin. Kemenangan dari apa jamaah sekalian? Iya, kemenangan dari apa? Kita telah berhasil memenangkan sebuah perhelatan yang sangat besar selama bulan suci Ramadan. Menang di dalam menaklukkan 3 jenis musuh utama kita. Naam, di dalam kehidupan dunia ini yang senantiasa menghalangi kita dari jalan Allah, yang senantiasa menghalangi kita dari ibadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, kita telah memenangkan perjuangan ini di saat tatkala kita berhasil menaklukkan hawa nafsu kita yang berada di dalam diri kita. Naam, musuh bebuyutan yang senantiasa bersama dengan anak cucu Adam selama dia hidup di dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Naam, itu adalah hawa nafsu yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratan bisu'. Sungguh hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan, selalu mengajak, selalu mengarahkan kepada perkara yang jelek, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, menentang ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, siapa yang berhasil menundukkan hawa nafsunya untuk sama-sama tunduk terhadap syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dialah pemenangnya. Dan di bulan Ramadan inilah kita ditempa 30 hari lamanya untuk berupaya menundukkan hawa nafsu kita jamaah sekalian. Ya, coba perhatikan jamaah sekalian, perkara-perkara yang asalnya dihalalkan oleh Allah, makan dan minum, syahwat terhadap pasangan kita di siang hari bulan Ramadan itu diharamkan, yang mana sebelumnya itu adalah perkara yang dihalalkan di luar bulan suci Ramadan. Demi apa jamaah sekalian? Demi melatih kita untuk menaklukkan syahwat yang ada di dalam diri kita ini jamaah sekalian. Berapa banyak orang-orang yang telah ditaklukkan oleh syahwatnya? Berapa banyak orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itu telah memperhambakan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memperhatikan terhadap orang-orang yang man ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, hawa nafsu sebagai ilah. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah menyesatkan mereka di atas ilmunya, di atas pengetahuannya selama ini. Kenapa? Karena mereka telah memperturutkan hawa nafsunya jamaah sekalian. Mereka itulah orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan hawa nafsu daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utamanya. Pelampiasan hawa nafsu dalam kehidupan dunia adalah tujuan utamanya, dan mengenyampingkan apa yang merupakan tugas pokoknya dalam kehidupan dunia, yakni beribadah dan tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan sempurna terhadap siapa saja yang telah berhasil lolos dari ujian hawa nafsu, yang berhasil menundukkan hawa nafsu yang selama ini menjadi musuh utama di dalam diri mereka. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang senantiasa takut, ya, takut terhadap maqam, terhadap kedudukan Rabbnya, dan senantiasa menjaga dirinya dari melampiaskan hawa nafsunya pada perkara yang diharamkan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga itu adalah tempat kembalinya nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh yang kedua yang insyaallah taala telah berhasil kita taklukkan selama bulan suci Ramadan, itu adalah syaitan laknatullahi alaih, yang telah berjanji dan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata ketika itu, maka demi keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, pasti dan pasti saya akan menyesatkan mereka semuanya, Adam dan seluruh anak cucunya. La ughwiyannahum ajma'in, pasti akan aku sesatkan mereka semuanya, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang senantiasa berada di atas keikhlasan ibadah kepadamu ya Allah. Lihat ikrar dan janji iblis, tekad bulat daripada iblis dan seluruh bala tentaranya jamaah sekalian untuk menyesatkan anak cucu Adam. Oleh karena itu, ketahuilah, fahamilah, sadarilah, iblis dan syaitan laknatullahi alaihim ajma'in itu adalah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh syaitan itu adalah musuh bebuyutan bagi kalian wahai anak cucu Adam. Fattakhiduhu aduwa, jadikan mereka sebagai musuh kalian. Anggap mereka sebagai musuh, jangan anggap sebagai kawan kalian. Mereka adalah lawan kalian wahai anak cucu Adam. Innama yad'u hizbah, syaitan itu hanyalah mengajak kelompoknya untuk senantiasa menjadi penduduk neraka sa'ir. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang, berupaya semaksimal mungkin untuk menghadapi godaan-godaan syaitan, makar-makar syaitan dari kalangan jin dan manusia jemaah sekalian. Sampai di mana kita telah mampu mengalahkan mereka, di mana pada bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Ya, syaitan-syaitan telah dibelenggu dan jin-jin yang jahat telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mampu memenangkan perhelatan selama ini, selama bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, seorang muslim ya dinyatakan dia telah memenangkan sebuah perjuangan di mana tatkala dia telah menaklukkan musuh yang ketiga, yaitu teman duduk yang jelek, teman duduk yang buruk, yang senantiasa mengajak kepada maksiat kepada Allah, kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersabar untuk meninggalkan teman-teman duduk yang jelek dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkan diri kalian untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang hari, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian mentaati, jangan kalian mengikuti, jangan kalian bergaul terhadap siapa jemaah sekalian?
Man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, orang-orang jahat, orang-orang buruk akhlaknya, orang-orang yang jelek akidahnya, tinggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, dan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, jangan ikuti mereka dan jangan bergaul dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita keluar dari bulan suci Ramadan. Mari kita periksa diri kita masing-masing jamaah sekalian. Sudahkah kita meraih kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki itu? Sampai di mana kita telah membuktikan bahwa kita adalah pemenangnya. Kita adalah pejuang-pejuang yang telah memenangkan perhelatan besar itu. Dan ketahuilah jamaah sekalian, orang yang memenangkan perhelatan itu yang sesungguhnya, mereka adalah orang yang konsisten, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai mereka sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Mereka tidak hanya melakukan ketaatan kepada Allah pada bulan Ramadan saja. Orang-orang yang terkalahkan jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah sebatas di bulan suci Ramadan saja. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, mereka pun kembali kepada kebiasaan lamanya. Mereka pun kembali kepada penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang menguraikan kembali pintalan benangnya setelah mereka memintalnya dengan kuat. Ya, mereka pintal sedikit demi sedikit dengan sekuat-kuatnya. Ternyata di luar bulan suci Ramadan atau di hari yang lainnya, mereka justru menguraikan kembali pintalan itu. Itu adalah gambaran orang-orang yang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan, dia kembali bermaksiat kepada Allah. Di luar bulan Ramadan, dia kembali melakukan pelanggaran demi pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui tempat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, wahai orang-orang yang telah membuktikan banyak melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang melaksanakan salat di bulan Ramadan, mari jaga salat itu di luar bulan suci Ramadan. Orang-orang yang banyak melangkahkan kakinya datang ke masjid Allah di bulan Ramadan, mari di luar bulan Ramadan kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap langkahkan kaki-kaki yang mulia itu untuk mengisi saf-saf di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai kaum muslimin dan muslimat yang telah menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, di luar bulan Ramadan masih ada Al-Quran, wajib kalian khatamkan, wajib kalian hafalkan, wajib kalian untuk amalkan, wajib bagi kalian untuk membacanya, jadikan sebagai pedoman kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau orang-orang yang telah menegakkan salat qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, lanjutkan qiyamul lail itu di sepertiga malam terakhir. Kalian duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon rahmatnya sebagaimana yang kalian lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam amalan-amalan kita. Bagi kita yang berhasil meninggalkan syahwat, yang berhasil meninggalkan maksiat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, jangan sekali-kali engkau kembali kepada maksiat itu, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap hamba-hambanya yang tidak konsisten dalam berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya hamba yang senantiasa istiqamah, hamba yang senantiasa konsisten, hamba yang senantiasa berada di atas agama Allah, baik di dalam bulan suci Ramadan, terlebih lagi di luar bulan suci Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتكبيرنا وتهليلنا وقراءتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.